Tes. Dengeran, Mas? Halo. Nah, sekarang keluar, Mas. Oke. Siap. Oh, ini di saya ngumpet. Oh iya. Oke, Mas. Mau lanjut yang mana tadi? Ada pertanyaan di SketchUp atau mau coba bikin Dena? Kalau yang SketchUp tadi sudah sih, Mas, sudah bisa install. Lanjut aja sih, Mas. Oke, boleh. Bentar saya siapin buat recording dulu. Ini tadi saya juga udah coba setting buat recording dari TeamViewer-nya juga saya record nih. Mudah-mudahan sih nanti suaranya ada juga gitu. Saya tetap backup dari program yang lain, ini Camtasia. Saya juga record dari di mana? TeamViewer-nya juga. Kalau nggak ada gimana, Mas? Nggak masalah sebenarnya ya. Yang penting kan pas saya ngasih tahu itu ada gambar dan ada suaranya ya. Iya, boleh. Coba dicoba dulu aja, Mas. Oke, siap. Soalnya kalau media yang lain memang ininya agak susah sih, gambarnya agak lebih pecah-pecah.
Saya pernah lihat sih. Pakai Zoom lama juga soalnya. Oke Mas, udah saya record. Silakan Mas buka file yang kemarin, katanya ada mau bikin gambar. Oh, ya, kita pakai yang kemarin Mas. Boleh template yang kemarin boleh. Ini ya harusnya ya. Di copy paste dulu nggak apa-apa, nanti di save as. Ini continue ya kalau kayak gini atau bagaimana? Continue nggak apa-apa. Oke. Nah ini ini di laptop atau di komputer? Komputer. Ininya memang dirubah lagi. Maaf, kontrol saya belum bisa nih Mas. Oh, sebentar. Tadi kayaknya dimatiin. Bagaimana ya? Ini coba tuh. Oh ini ya. Di minimize semua ini. Coba. Oh ini ya. Ya betul. Coba. Oke. Ya. Udah ya, udah bisa. Ini kemarin memang ada sempat dirubah Mas tampilannya. Nggak sempat sih Mas, nggak dirubah. Tapi kok ininya berubah ya? Apa? Kursornya? Oh iya ya. Nggak tahu ya Mas ya. Oke. Nggak apa-apa sih, cuma ngerubah ini aja. Black, apply. Oke. Harusnya nggak ubah ya Mas? Harusnya enggak sih. Belum pakai lagi sih, pakai laptop tadi kemarin. Oke, nggak apa-apa. Objek atau denah yang mau kita gambar boleh diperlihatkan. Sebentar ya. Kecil sih Mas ini, kebetulan pas memang ada disuruh buat ini. Oke, siap. Ini tuh ada lantai 1 seperti ini. Nanti juga ada lantai 2-nya. Cuma lantai 2-nya ini memang belum dibuat, baru rencananya akan dibuat. Berarti kemungkinan kan nanti ada posisi letak tangga ya, naik ke lantai 2 kayak gitu. Belum ada itunya Mas. Oke. Berarti kita coba fokus bikin denah lantai 1 dulu nih ya. Iya. Ukuran jadi kalau 6 meter. Gambar JPEG ini masukin ke AutoCAD bisa kan Mas? Jadi bisa. Bisa ya. Kita coba nih. Ini saya perkecil. Di drag aja. Cuman kan kalau kayak gini skalatisnya belum. Oh iya. Kita yang penting kan objeknya itu nggak bolak-balik buka ini ya. Buka yang image. Oke. Ini saya coba praktekin dulu ya. Nanti tinggal Masnya nyoba. Nah, sebelum kita mulai gambar, biasanya saya pelajarin dulu nih denah atau objek yang akan kita buat. Nah, di sini kita lihat ada ukuran kafling ya, bahasa biasanya yang disebut adalah kafling ya, luasan bangunan ini 12 dikali 6 meter. Nah, biasanya saya lebih enak itu bikin garis kaflingnya dulu, supaya nanti ketika kita bikin garis dinding yang lain, itu sudah tahu ukuran patokan lebar atau luas, lebarnya ya. Lebar ke kanannya itu berapa. Jadi ketika kita bikin garis, itu udah lebih gampang gitu, ada ukurannya. Jadi kita bisa bikin garis kaflingnya. Karena bentuknya kotak, kita berarti bisa mulai dengan rectangle. Nah, coba rectangle berarti REC, enter. Nah, kalau saya pribadi biasanya ngegambar kalau cuma denah kecil kayak gitu tuh dari bawah ke atas. Jadi nanti kita prosesnya bikin carport, terus teras, terus dinding ini, terus dan ke belakang. Itu. Tapi posisinya memang seperti ini, dilihatnya dari bawah ke atas. Kadang saya pernah dapat file itu posisi gambar AutoCAD itu seperti ini. Jadi menurut saya nggak banyak sih yang model gambarnya kayak gini.
kebalik gitu loh. Pada umumnya memang posisinya seperti ini gitu. Oke, kita bikin rectangle untuk garis kafling. Karena di sini pakai sentimeter, berarti 1200 ya Mas. 12 meter dikali 6 meter berarti 600. Enter. Nah, posisinya berdiri tiduran berarti dirotate aja. Kalau mau pasti berarti kan 600-nya dulu, 600, 1200. Nah, seperti ini. Lebar panjang berarti ya? Lebar dulu baru panjang ya? Lebar panjang. Kalau saya sih biasanya tinggal dirotate lah kalau memang lupa lebar panjang kayak gitu. Tapi untuk enaknya kalau mau diingat juga nggak masalah. Oke, kita lanjut. Di sini ada taman ya, atau ini ada dinding yang pendek. Kalau saya baca dari gambar JPEG ini, gambar dinding yang abu-abu itu biasanya dinding yang lebih pendek atau posisinya bisa kurang dari 1 meter ketinggiannya. Kalau dinding yang hitam seperti ini, itu biasanya nanti dindingnya lebih tinggi atau dinding utama. Jadi kalau di gambar AutoCAD biasanya kan ada yang diarsir dan ada yang nggak diarsir seperti ini. Nah, kadang-kadang kalau di AutoCAD gambar yang dindingnya kurang dari 1 meter itu nggak perlu diarsir seperti ini. Gitu. Oke, kita lanjut. Ada ukuran taman. Nah, di sini ukuran taman kurang lebih 2500 ya, atau 250 cm. Nah, ini kita perhatikan juga titik tarikan garisnya ini dari depan ya, atau dari sisi bersih luar, sisi luar. Bukan as ya? Ya, bukan as. Kalau yang ke tengah ini nanti udah mulai as dinding. Jadi ketika kita kurang teliti, misalkan kita belum bikin kaflingnya dulu kayak gini, nanti ketika kita bikin ukuran atau kita biasa bikin gambar itu sesuai as, ketemu kasus yang seperti ini bukan di as, kita ada selisih ukuran, nanti cross checknya ada ini lagi, ada cross check lagi gitu. Tapi kalau udah dibikin kafling, kemudahannya ya sudah kita lihat, oh berarti dari luar gitu. Iya, oke. Oke, kita coba bikin garis, bantu dulu berarti ya, garis aja. Biasanya saya bikin X-line. Nah, X-line seperti ini dari sini. Nah, ini bisa di copy, CO, atau di move. Kalau memang di depan sini sudah ada garis, kita move aja. Move di 2500 atau 250. Enter. Kemudian ada teras 1 meter. Nah, ini lebih baik kita potong dulu. Kita TR, trim, pilih objek pemotong, kemudian pilih garis yang akan dipotong. Nah, seperti ini sudah. Kemudian ini garis kita copy ke atas. Copy CO 1000 atau 100. Enter. Kemudian karena ini dinding, berarti kan tebelnya biasanya itu 15 cm. Kita offset keluar dan ke dalam, atau ke bawah atau ke atas dan ke bawah. Kita offset dengan satuan sentimeter berarti 7,5. Nah, oke, enter, offset, masukkan angkanya, kemudian enter, kemudian pilih garisnya. Nah, ini titik ininya kayaknya kekecilan deh. Iya, itunya ya. Nanti pick point-nya terlalu kecil. Nah, ini. Nah, oke, sudah. Oke, boleh kita tampilkan juga garis asnya ini. Tapi kalau memang nggak perlu, kita delete atau kita eraser pakai enter. Kemudian kita ada ukuran di sini 3500, berarti 350 cm. 350, enter, CO. Ini berarti sudah pasti as ya, karena ngopinya sudah 2. pasti as ya, karena kita pakai posisi yang di sini sudah as. Gitu. Kemudian di sini ada kamar mandi dengan luasan 150 CO ya. Kita di sini untuk proses penggambarannya pakai sistem copy ya.
Jadi garis yang sudah dibuat kita copy. Jadi nggak perlu bikin garis-garis yang baru. Oke, 150, enter. Kemudian di sini ada teras lagi, kita asumsikan sama dengan teras yang depan. Berarti kurang lebih kita offset lagi ke dalam 75. Kemudian ini garis, kita move aja karena asnya juga nanti di delete atau dihapus. Ini kita move 1 meter atau 100. Enter. Nah, ini sudah. Kemudian kita lihat di sini ada 1500 tambah 1500, berarti as atau di tengah-tengahnya. Karena ini luas lebarnya 6 meter, di sini 1500 tambah 1500 berarti kan 3000. Jadi kita ambil as, pakai X line lagi supaya garisnya panjang langsung. XL, enter. Kemudian kita cari titik tengahnya ada di midpoint. Nah, titik midpointnya juga terlalu kecil. Kita pilih di bagian drafting, auto snap markernya nih kita perbesar sedikit. Nah, sekian, coba XL lagi, enter, X-line. Nah, ini sudah ketemu titik midpoint, pasti bentuknya segitiga. Kalau endpoint itu bentuknya kotak. Nah, kita bisa perhatikan titik segitiga. Kalau horizontal itu yang ke samping ya Mas, horizontal ya. Kalau atas vertikal. Nah, berarti kita tinggal sesuaikan. Kalau kita masih belum orto, kita orto dulu F8, kemudian kita arahkan ke atas, itu udah otomatis lurus horizontal. Vertikal, sorry. Kemudian kita trim sesuai dengan kebutuhan. Oh ya Mas, kalau X line gini misalnya di sini ada line, waktu di trim gimana? Ininya ke trim nggak? Langsung hilang. Yang penting kan kalau sistemnya trim itu yang terpakai objek yang dipilih buat motong. Misalkan ini. Ya, ini ada contoh kayak gini. Ya ini yang kita pilih kan. Nah, kita trim di sini dia langsung hilang. Oh, hilangnya semua segini ya, bukan segini doang ya. Bukan. Kalau lain kan bakal segini doang ya. Iya. Gitu. Oh, gitu. Oke. Oke, kita lanjut. Ini sudah saya potong. Yang bawah juga saya potong. Sama ini Mas mau tanya. Yang kalau yang ini kan tadi di copy ini tuh 3.500 ya, 3 meter setengah. Nah, tapi kan kopinya tuh 2 ini Mas. Iya, 2 garis. 3,5-nya bukannya ngambil dari sini Mas, atau bukan ya? Bukan, tetap karena kita kalau masalah kopi itu pasti as posisinya. Walaupun kita contoh gini, sederhananya seperti ini. Dari sini 3.500, ini dari luar ke dalam ya. Luar ke luar nih bahasanya. Garis pertama sama garis pertama itu pasti 3.500 atau 350. Kemudian garis belakang ketemu garis belakang. Itu pasti 350. Seperti itu. Kalau kopi itu otomatis seperti itu. Berarti kopi kalau 3,5 berarti ini tuh segitu tuh dari bawah sini ya 3,5. Iya. Ibaratnya garis bawah sama garis bawah, garis atas sama garis atas itu otomatis 350. Gitu. Oh, oke. Berarti ini 3,5 tadi Mas ya? Iya, betul. Oke. Coba. Nah, tinggal kalau di as kan berarti kan geser ke asnya dinding. Gitu. Udah pasti 3,5. Oke. Seperti itu. Bentar saya ngecek. Oke, sudah. Oke, sebentar. Saya nge-save kerjaan. Tadi lagi sambil rendering. Udah selesai. Oke, kita lanjut. Garis tengah sudah. Nah, garis tengah ini juga kan masih di satu garis. Kita offset ke kanan kiri. Offset O, enter. Nah, kalau memang kita sudah melakukan atau memasukkan nominalnya itu secara otomatis ngunci atau kita akan ditampilkan dengan offset dengan nilai yang sebelumnya. Jadi kita udah 7,5 ya, seterusnya kalau memang kita belum rubah,
secara otomatis sudah 7,5. Jadi biasanya kalau saya offset enter terus enter lagi atau dipencet spasinya 2 kali. Jadi ini as di kanan dan di kiri. Nah, yang tengah kita hapus saja. Kemudian ada yang kita hapus lagi adalah garis ini teras. Nah, garis teras kita hapus dulu. Ini karena dia rata dinding luar ya, sisi kiri ini. Seperti ini posisinya. Kemudian ada dinding lagi dari belakang itu 2 meter. Nah, kita bikin lagi garis 2 meter. Pakai X-line atau pakai line juga boleh. Line. Dari sini ke sini. Kemudian kita copy 15 karena dindingnya tebelnya 15 ya, enter. Kemudian kita move. Nah, kita move ke sini 2 meter 200, enter. Nah, yang ini baru kita cek sudah betul 2 meter atau belum. Nah, ini 2 meter masih dinding luar, berarti kita geser ke atas 75. 7,5 ya, sorry, 75, ingatnya milimeter. 7,5. Nah, kita cek sudah betul 200 dari dinding luar ketemu dinding as. Kemudian dinding ini kita hapus lagi ya, karena di dinding sini ada 1500. Kita copy dulu 1500 untuk dinding kamar mandi, 150, enter. Kita trim dinding yang tidak perlu, berarti ada dinding ini sama dinding ini buat motong garis yang ini. Nah, sudah. Kemudian ada lagi yang dipotong adalah garis gang tengah ini. Nah, kita TR lagi, trim, pilih garis pemotong, kemudian enter, pilih garis yang dipotong. Sudah. Nah, di sini kita masih terlihat ada garis, berarti kita perlu trim lagi. TR, garis yang ini, untuk memotong garis yang ini. Enter, pilih garis yang dipotong. Nah, ini juga garisnya terlalu panjang sampai ke belakang. Kita TR, pilih garis pemotong, enter, pilih garis yang dipotong. Oke, sudah mulai kelihatan bentuknya. Kemudian di sini ada kamar lagi, luasan atau lebarnya ini di 250 ya, 2,5 meter. Nah, ini kita copy lagi, CO 250, enter. Nah, kemudian untuk dinding yang ini terpotong dengan garis yang tengah. Nah, ini sudah. Kemudian garis yang teras juga terpotong. Di sini pilih garis yang dipotong. Kemudian di bagian teras juga karena di sini tidak ada dinding, kita hapus juga. TR, enter, pilih garis yang garis pemotong, kemudian garis yang dipotong. Oke. Nah, sudah, bentuknya sama. Kemudian garis pinggir. Nah, tinggal kita offset, enter, 15 karena dari luar ke dalam. Nah, seperti ini. Tinggal kita rapihkan. Ini dinding ini, garis dinding ini, garis teras ini nggak perlu. Kemudian garis teras ini juga nggak perlu. Sudah. Garis teras ini juga nggak perlu. Kita pilih. Atau kita TR 2 kali. TR yang ini dengan yang ini. Nah, ini hapus. Yang ini juga TR, pilih garisnya, enter, nih hapus. Nah, kemudian garis yang ini kita extend, EX, enter, pilih garis yang ini, karena tujuannya di sini, kemudian enter, pilih garis yang akan diperpanjang. Kita ulang, EX, pilih garis tujuan, kalau saya bahasanya tujuannya kita ke sini. Sudah dipilih, kemudian enter dulu, kemudian kita pilih garis yang akan diperpanjang. Nah, sudah. Coba kira-kira dengan proses seperti itu bisa dipraktekkan nggak, Mas? Bisa ya, coba ya harusnya. Ya.
Coba bikin di sebelahnya. Oke. Nah, cuman kadang-kadang nggak sama persis gitu prakteknya. Oke, Cara nggak apa-apa. langkah-langkahnya. Tapi saya cobain pakai cara Mas yang persis ya Mas ya. Ya, coba. Tapi cuma dipandu ya Mas ya. Siap. Nah, berarti kan rectangle dulu ya tadi ya. Betul. Dengan ukuran kan berarti tadi itu berapa? 120 kali 120 ya. 1200, sorry. Ya, ini tuh koma enter. Koma. Itu titik. Koma. 1200. Betul. Enter atau spasi. Move dulu ya Mas ya. Aja. Masih di back dulu ya. Sip. Oke. Terus setelah itu Mas saya pindahin dulu gambar ini ke sebelah. Boleh, silakan. Dari bawah tadi ya Mas ya. Berarti kan ini ada 2,5 meter sampai sini. Kon itu sampai asnya ya Mas ya. Iya, sampai asnya. 2,5 meter. Berarti kan tadi X line ya Mas ya? Ya, X line boleh, pakai line boleh. Cuman kalau line kan kita harus ngitung ini 3 meternya gitu. Bikin line sepanjang 3 meter. Kalau saya enaknya X line gitu. Nanti tinggal atau misalnya line dari sini Mas, dari sini ke sini yuk. Boleh gitu. Ngejiplak boleh. Terus di offset juga bisa sebenarnya. Tapi bisa di offset. Kalau di offset kan kelemahannya meninggalkan garis yang bekas di offset atau garis yang di bawah itu sebenarnya kan nggak perlu lagi karena kita sudah ada garis rectangle yang kotak. Jadi alangkah lebih baiknya supaya tidak 2 kali kerja, ada offset, ada menghapus, kan buang waktu gitu. Move aja ya? Maaf Mas. Biasanya kalau nanti ada garis yang tumpuk-tumpuk, kendalanya paling biasanya nanti ketika mau ngeprint itu biasanya garisnya terlihat lebih tebal, atau mungkin ketika nanti nge-save ya memang kalau garisnya sedikit sih nggak masalah, cuman kalau takutnya jangka panjang itu sudah banyak gambar itu filenya jadi berat gitu. Iya. Walaupun garis. Iya. Boleh dilanjut Mas? Berarti mending move ya Mas ya? Move aja nggak apa-apa. Move itu kan berarti pencet dulu objeknya ya? Iya. Lalu M. Nah, berarti kan saya move itu 250. Oke. Terus saya copy baru ya? Iya, betul. Copy 100, betul. Copy lagi bisa nggak? Nggak bisa ya Mas ya? Harus bisa sih. Kalau bisa ya? Kalau hafal berarti kan dari 1000 sini ke sini, dari 1000 ke sini berarti kan copy ke atas 4500 gitu. Oh iya. Berarti ini 3500 dulu ya Mas ya? Iya. 350 ya? 350, 150 ya? Betul. Sorry. 150, terus 1 meter. Ke sana itu yang terasnya itu Mas, teras dekat dapur apa ya? Nah itu kan ada 1 meter. Ini ya? Iya. Oh iya, ini 1 meternya dapat dari mana ya Mas? Kalau saya paling perbandingannya sama dengan yang di depan. Biasanya pasti sama sih, nggak mungkin lebih luas gitu. Soalnya kalau kafling itu luasan, terus kemudian ada tipe kan di bawahnya, tipe 36 lah. Biasanya luasan bangunan tipe 36 itu seperti itu. Oke. Ya sudah, berarti kan ini sudah selesai yang bagian ini ya Mas ya. Nah sekarang kita bikin garis tengah ini ya Mas ya. Iya. Maaf, sebentar Mas. Ini kok gambar saya posisinya nggak bisa gerakin lagi ya? Kursor Mas? Iya. Nggak bisa gerakin punya Mas. Coba Mas gerakin Mas. Nggak bisa nih. Kok di saya gerak ya Mas? Oh berarti
nggak bisa ditekan atau maksudnya gimana? Kalau kursornya coba. Masih nggak bisa. Di situ gerak ya, Mas? Oh, gerak sih, Mas. Bentar, berarti display di saya nih. Bentar, saya ini dulu refresh. Ada sesuatu yang berat. Harusnya nggak ada sih. Coba saya minimize dulu. Masih ya? Wah, nge-zoom out banget ini, Mas. Nah, ini udah bisa drag, Mas, udah. Cuman tampilan di saya gambarnya masih posisi yang awal ini, nggak gerak-gerak. Di saya gerak-gerak terus sih, Mas. Bentar. Itu kan di sini as nih, Mas. Coba kita ganti kursornya dulu. Kursornya crosshair. Nah, ini kita ganti merah dulu. Nih, ini dinding luar, ini dinding as. Tuh, iya. Kalau saya lihat sih as itu, dan biasanya memang as. Enggak, dari iya, makanya coba dibikin 7,5 dulu, nanti benar ketemu as atau enggak. Kalau feeling saya sih, oh iya, sorry, benar ya, dia benar, soalnya yang sini dinding luar, betul, sorry, betul. Nah, yang dinding atas jangan dihapus itu, Mas. Jangan di trim, nanti kan ada pintu. Betul. Yang ini juga betul. Yang belakang, garis luarnya nggak perlu dipilih, nggak apa-apa, Mas, langsung garis yang akan dipotong. Nah, coba dicek lagi sebelum saya koreksi, kira-kira masih ada nggak yang belum pas. Nah, ada yang kelewat. Dinding ini jaraknya 250. Ini masih 3 meter. Atau berapa nih jaraknya? Coba itu lagi, di copy dari dinding yang atas, copy ke bawah. Iya. 2,5, 250. Iya, dari situ seperti itu, benar. Nah, betul, iya, yang dicontoh gambar kan juga as ke asnya. Kan itu dalam ketemu luar, dalam ketemu dalam. Yang dinding luar itu bawahnya, betul. Kebalik, Mas. Dinding yang panjangnya. Iya, yang sisi luar nggak usah, nggak apa-apa. Betul, sudah.
Mentok. Betul. Ketemu titiknya. F3-nya udah dipencet tadi. Nah, ya. Itu udah kurang sedikit. F3-nya tadi udah bener, udah dipencet. Kalau F3 sama kayak orto, udah cukup sekali untuk selama proses menggambar. Ya. Ke atas ya. 150. Nah, yang tadi 1500 coba di zoom out. Lagi. Scroll lagi. Bentar. Zoom extend, sorry. Nah, tuh ada jauh tuh. Nah, ini tadi 1500. Dilihat aja. Yang itu dinding ini buat apa ini, Mas? Di area ini tetap ada area. Oh gitu. Betul. Nggak nyatu gitu. Kalau mau mending pojokin sekalian nggak apa-apa sih. Kalau di situ boleh. Berarti nanti di itu 2 meter tadi kan? Itu malah lebih enak. Jadi nanti maaf Mas, saya kontrol. Nanti jadi bisa di sini tangganya gitu. Betul. Nggak apa-apa, boleh. Langsung ini aja. Bikin garis lagi aja di sini. Nah, di dinding yang dalam. Line lagi ke bawah. F3-nya. Iya, bikin garis lagi nggak apa-apa. Nah, iya betul. Jadi nanti yang di move dua-duanya. Nah, bentar, saya mau betul harus melewati objeknya. Kalau dari kiri ke kanan itu harus melewati objeknya. Iya. Nah, itu di TR. Di extend boleh. Nah, betul. Enter lagi, dah. Atau escape. Mungkin garis itu juga dihapus aja nggak apa-apa Mas, yang satu. Nah ya. Kan kemungkinan udah nggak ada tamannya ya. Oh tetap ada taman ya, sedikit ya. Posisi tangganya kan pasti ada di
Boleh sih, tapi kan ruang tamunya nanti jadi sempit. Gimana? Pertimbangannya itu aja sih kalau mau tangganya di dalam situ. Kalau saya sih ngitungnya biasanya di 19 trap. Nah, 19 trap itu berarti bordesnya di lantai 1 itu kurang lebih 11 trap. Kurang lebih berarti butuh ruangan sekitar 3 meter buat anak tangga naik yang landai ya, utamanya ya. L. Kalau itu berarti U. Iya. Iya, betul. Kalau U mungkin 30 dikali 8. 3. Mungkin di 2,5 meter udah cukup buat tangganya. Betul. Mending tangganya di atas sini. Jadi nanti bawah sini masih bisa buat kitchen. Gitu. Berarti kalau memang sudah denahnya berubah seperti ini, kita coba bikin pintu dulu. Boleh saya kontrol dulu sebentar? Coba, Mas. Oh, jangan milih dulu. Nah, coba. Iya, betul. Blok B, enter. Berarti P3. Kemudian di MA. Betul. Itu juga pintunya bukanya ke kanan aja nggak apa-apa. Betul. Oke. Rotate ke bawah. Tinggal di move. Iya, yang luar. Boleh. 20 cm boleh. Kayaknya kejauhan kalau 20 cm. 10 cm. Nah, cukup. Kusennya, Mas. Yang dipotong dari sini, maaf, sorry. Yang di luar. Iya. Kebalik. Sorry. TR, pilih kusennya. Kusen itu yang profil tadi, iya, itu sama yang bawah. Iya, kalau mau ngetrim blok tidak berlaku. Enter. Nah, betul. Itu kan masuk ke kamar mandi kan elevasinya lebih turun biasanya. Lantainya lebih turun. Hapus saja nggak apa-apa. Ini kayaknya hapus saja nggak apa-apa, Mas. Garis ini. Sorry. Bukan yang ini nih. Yang mana kok? Saya belum bisa ngontrol. Oh, udah bisa. Nah, ini hapus saja nggak apa-apa.
Bisa malah lebih luas nanti, lebih lega rumahnya. Nah sorry, ada yang lewat ini belum di-trim mas. Itu yang dalam, kalau lantainya rata itu berarti nggak ada garis. Nah betul, sip. Yang ini, sorry sebentar, saya zoom dulu. Nah ini hapus saja, nanti kebacanya kalau itu ada dinding di situ. Oke, terus yang bawah ini TR lagi. Enggak satu aja, yang atas aja. Yang itu benar, yang bawah. Nah klik, nah udah. Enggak, ya tinggal di extend. Nah betul, sip. Boleh. Nah sebelumnya coba saya rapiin dulu dikit. Nah ini ada garis teras, hapus saja. Udah, kemudian ini dikit. Nah supaya tandanya garisnya itu dindingnya itu menyatu gitu. Misalnya kalau ada garis kayak gini biasanya nanti lebih tinggi gitu, apa, dinding ini sama ini nggak rata biasanya kayak gitu. Oke, coba. Nah saya mau ngasih penjelasan sedikit. Yang gambar ini lebih baik kita save as dulu mas, nanti takutnya lupa. Coba di save di mana. Ini tadi saya sudah pencet Ctrl Shift S ya, jadi save as tuh tulisannya. Boleh ya. Nah itu di 2000 ya. Nanti saya atur lagi, berarti tadi di optionnya masih belum. Iya, coba nanti saya cek lagi. Maaf nih, tadi save as-nya tipenya DXF nih. Sebenarnya masih bisa kebuka di AutoCAD, tapi oh ya jangan. Kita option dulu, dicek file, open save. Ya betul, ke atur ulang. Nah udah, coba save as, tipenya di sini, coba save as. Nah ini kita pilih yang DWG. Nah ini udah save. Nah ini kita coba close dulu. Nah, kita buka yang ini. Coba mana foldernya mas. Nah ya itu DXF, hapus saja. Soalnya filenya lebih besar kalau DXF tadi. Ya betul, continue aja. Nah sudah, saya mau lanjutin sedikit buat penjelasan tentang penggunaan dinding tadi. Misal ini kan dinding sudah 4 garis ya, berarti dindingnya diaci dan diplaster. Kemudian ini dinding bata atau dinding hebel, seperti itu. Ini tandanya kenapa 4 garis. Terus kadang-kadang ada yang cuma di blok seperti ini, yang contoh seperti garis ini kan hitam. Nah itu berarti biasanya kalau saya anggap itu biasanya gambar perencanaan gitu, belum gambar kerja, belum gambar final. Jadi masih bisa kemungkinan berubah. Soalnya proses ngasih arsiran seperti ini saya pakai teknik juga mas. Jadi nanti saya ajarin yang manual, contoh. Ini yang saya pakai teknik ya. Jadi kita udah nggak perlu bikin line-line lagi. Dalam artian nggak perlu offset. Misalkan saya contoh ini, saya bikin denah yang ini nih. Saya contohkan
Di sini saya tinggal tarik ya sampai ujung sana. Nah, itu kita menghemat waktu berapa lama buat bikin offset, terus bikin arsiran dan segala macam kayak gitu. Nah, nanti saya bikin saya ajarin caranya gimana bikin supaya garisnya bisa ditarik seperti ini. Buat saya sih akan lebih efektif gitu, lebih hemat waktu. Saya hapus dulu. Nah, jadi ini masih gambar perencanaan ya, anggap ya. Kita berarti contoh pakai arsiran yang hitam seperti ini yang solid. Coba kita pakai hedge arsiran yang kemarin berarti Mas. H enter. Ya, H enter. Kemudian pilih area yang akan diarsir. Yang solid aja dulu nggak apa-apa. Area yang mau diarsir daerah mana. Nah, itu klik ya, klik. Kemudian area mana lagi, diklik lagi, pilih. Iya, lebih gampang sih kayak gitu. Jadi nggak kebanyakan arsiran nantinya. Satu kali arsir. Nah, situ. Kemudian atasnya dikit. Kalau kejauhan di zoom dikit aja nggak apa-apa Mas, biar nggak itu Ctrl Z, sorry Mas, itu area dinding. Ctrl Z lagi. Iya. Nah, ya. Nah, itu berarti ada yang double garisnya biasanya. Coba yang lain dulu. Oke. Coba klik aja nggak apa-apa. Biasanya cuma previewnya aja sih. Yang mana? Itu bisa coba diklik. Oke, close. Nah, Ctrl Z berarti ada garis yang bolong. Nanti kita cek lagi bawahnya dulu, coba. Nah, oke, enter. Udah cukup. Nah, berarti ada beberapa area yang gagal, dalam artian area sini sama sini. Mari kita cek. Oh, yang bawah juga. Sebenarnya yang bawah ini juga nanti ada jendela ya. Kita belum bikin jendela. Nanti ini kita bisa trim aja. Nah, kita cek di sini tadi ada kegagalan. Biasanya ada garis yang lebih panjang. Oh, ini nggak ada. Terus kemudian sini gagal. Biasanya ada lubang atau ada celah. Nah, nggak ada. Oke, mari kita coba lagi. Untuk meneruskan arsiran yang sudah ada, berarti kita harus pilih arsirannya ya, seperti ini udah terpilih. Kemudian pilih pick point. Nah, ini untuk nambahin. Nah, misalkan contoh kayak gini nggak mau nih. Yang ini juga coba. Nah, ini bocor berarti. Nah, bocor. Solusinya kita coba bikin X-line, XL. Dari sini tarik ke sini, kemudian lagi X-line, XL. Dari sini ke sini. Coba kita klik. Kita klik lagi arsirannya. Kemudian kita pick point. Kita pilih lagi. Masih bocor nggak? Enter. Oh, masih. Nah, kendala seperti ini nih. Sorry. Kendala seperti ini yang masih kadang-kadang saya masih belum paham kenapa penyebabnya. Coba kita bikin garis. Sorry, sebentar. Ini previewnya di sini di komputer saya putus-putus. Oke. Ini garisnya benar. Kita coba X-line lagi. Kita pilih lagi arsirannya. Sorry, langsung. Nah, ini udah benar solid. Kita coba garis ke pindah ke yang ini dulu arsirannya. Kita pilih pick lagi. Nah, ini memang kelihatannya
ada sedikit yang bocor, harusnya sih enggak ya. Kalau enggak, solusinya lagi kita bisa ini aja, kita bisa pisah aja, nggak apa-apa, heads lagi sendiri, tapi kayaknya masih tuh. Nah, bocor. Ada yang garis yang mana sih? Kalau ini memang saya kurang paham, Mas. Coba kita garis yang ini tuh. Kalau garis yang ini enggak tuh, berarti tadi ada kesalahan sedikit di pas ngegaris di sini nih, bisa jadi bocor kayak gini. Kita cek lagi apakah ada garis yang janggal. Nggak ada ya, nggak ada garis double. Enggak. Kalau enggak yang sini dulu dah, coba kita pakai Xline, kasih garis bantu di sini, kemudian kita tambahin heads, enter. Nah, ini bisa, cukup dikasih garis bantu sudah. Nah, kalau enggak mau simpelnya ini kan iya bikin rectangle, atau ininya aja yang ditarik nih. Ketika kita udah pilih seperti ini, nah kan ini udah berubah nih, Mas. Kalau tadi kan menyatu ya, cuma satu pilihan. Nah, ini udah ada banyak titik birunya nih. Nah, titik biru ini kita tarik aja udah. Kalau memang misalkan udah mentok nih, caranya udah nggak ketemu cara-cara yang lain. Nah, ini kita tarik aja. Kemudian di sini kan harusnya lubang nih kayak gini, atau ada kolom praktis. Nah, kita trim, pilih blok, kemudian enter, kita trim yang ini. Nah, sudah. Kita pilih lagi nih yang di sini belum. Kita pick point, enter. Nah, sudah kurang lebih. Nah, yang di sini kita trim lagi. Kita pilih, kemudian kita remove, boleh dari sini remove. Kemudian berarti area ini dan ini bawahnya. Sudah, enter. Soalnya kita mau ngasih jendela di area ini, depan sini. Nah, di sini harusnya ada kolom praktis juga, berarti kita harus kasih rectangle. REC, enter, dari sini ke sini. Kemudian kita trim TR, dari sini ke sini kita pilih rectangle-nya. Nah, kita enter seperti ini. Oke, sudah. Tinggal kita coba bikin jendelanya kurang lebih ini ukuran 70 atau 80 deh. 70 sih, perbandingan antara pintu dan jendelanya kan lebih kecil jendelanya. Berarti prosesnya hampir sama kayak yang tadi saya contohin dulu. Karena jendelanya ini modelnya ke depan ya, daun jendelanya di depan, berarti kita buat profilannya seperti ini. Saya coba contohin pakai polyline ya, biar nanti nggak perlu pakai join lagi. PL, enter, 150 atau 15, 15. Kemudian kita masih tetap pakai kusen kayu contoh, berarti yang di sini tadi 4 cm. Kemudian ke atasnya karena daun jendela lebih tipis daripada daun pintu, berarti kita bikin 3 cm aja, 3 cm, enter. Kemudian keluar sini 1 cm. Kemudian ke atas sana yang tadi 11 sekarang jadi 12, enter. Kemudian kita hubungkan. Nah, sudah. Ini menjadi polyline. Kemudian kita buat sebuah garis bantu. Di sini kita buat jendela ukuran 70, berarti 70. Kemudian karena di sini ada jendela double ya, 2 buah jendela, berarti bentuk kusen tengahnya bukan seperti ini. Kita copy aja supaya lebih cepat. Kita copy ke sini. Nah, ini kan baru 70. Kita geser. Nah, kita explode atau kita pecah. Nah, tadi kan belum belajar explode, belum pernah mencet explode. Explode. Kemudian ini kita hapus yang garis ini. Kita eraser. Kemudian pilih yang 2 ini atau 3 ini, garis 3, 1, 2, 3. Kemudian kita mirror, MI, mirror terhadap ini. Nah, kita trim yang ini, TR, enter, pilih garis pemotong, enter,
pilih garis yang dipotong. Nah, kemudian ini kita blok, kita pilih J, join. Nah, sudah. Berarti tinggal ini di mirror ke sana. Kita MI ke titik tengahnya sini. Nah, sudah. Kemudian kita lihat lagi sedikit di gambar contoh. Nah, di sini kan ada nih garis sedikit. Itu namanya daun jendela. Nanti munculnya ada di tampak. Nah, contoh kita REC lagi dari ujung sini, kemudian ujung sini. Kemudian kita coba bikin garis pakai line L, enter, dari sini ke sini. Nah, itu kita pindahin ke sisi kanan. Untuk gambaran sebagai daun jendela, kita coba pindahin sejauh 7 cm. Nah, enter. Kemudian ini kita mirror. Nah, sudah. Kita cari titik tengah, kita tarik ke bawah, kita tekan enter lagi atau spasi. Nah, ini sudah. Kemudian supaya lebih detail lagi, tengah-tengahnya kita kasih garis untuk kaca. Kita pakai polyline. Nah, ini ada kelebihannya, nanti saya jelasin. Polyline PL, ya, titik tengah ketemu titik tengah. Nah, polyline ketika kita pilih, kemudian masuk ke bagian properties, di sini ada yang namanya white, global white. Nah, ini fungsinya untuk garisnya jadi lebih tebal. Nah, kita tandain aja di sini nggak ada. Kita coba di 0,5. Nah, kurang lebih untuk kaca seperti ini. Nah, kita contohkan untuk pakai yang line. Nah, ini kalau pakai line, ya, line. Di sini nggak ada pilihan untuk global white. Jadi khusus di polyline yang baru ada global white. Polyline PL tadi. Nah, di sini ada global white. Seperti itu. Bisa pakai line supaya jadi white, bisa tebal. Prosesnya cukup panjang. Jadi line contoh seperti ini. Ya, sudah. Kemudian pilih garisnya, ketik PE, pedit, enter. Do you want to? Y, enter, kemudian white. Nah, kemudian tarik ke bawah misalkan 0,5. Nah, kemudian enter lagi. Nah, seperti itu. Prosesnya panjang kalau pakai line. Tapi kalau pakai polyline cukup klik garisnya, munculkan propertiesnya dengan Ctrl 1, pilih di bagian geometri, perhatikan di bagian global white. Jadi nanti otomatis dia akan lebih tebal seperti ini. Kemudian kita mirror, MI, enter, cari titik tengah, tarik ke bawah, enter. Sudah jadi. Jangan lupa kita blok, ya. Ini tarik ke sini, kemudian kita pilih D, enter, jendela 1, J1 contoh, enter. Nah, ini sudah jadi seperti itu. Silahkan coba mau dibikin sendiri di bawahnya, coba, atau di sampingnya. Coba dicek. 15 ke situnya berarti dibikin 4 cm ya, ke atasnya tadi 3 cm aja. Nah, ke samping situnya 1, ke atasnya 14. Nah, atau ditarik kayak gitu juga nggak apa-apa. Oh ya, 12, sorry. Klik. Nah, ntar ini masih pakai line. Coba sekarang yang pakai polyline, bikin satu aja nggak apa-apa, coba. Jadi nyobain pakai polyline ya. Kalau polyline kalau polyline kan resikonya ini harus hafal ukurannya tadi. Oh, langsung mau di mirror, boleh. Nah, 700-nya dari yang belakang, Mas. Sorry, sebentar saya lepas. Nah, 700-nya dari sini. Line aja, line. Nah, ya, tarik ke kanan 70. Ya, enter. Kemudian mirror. Itu M baru.
Ya, mirror. Enggak, cari titik tengah yang tadi ini, garis ini. Ini nih, titik tengahnya. Titik tengahnya 700. Nah, dah. Kemudian yang tengah itu tadi di explode. Nah, X boleh, X. Iya, X. Kalau X nanti extend. Nah, garis yang kanan dihapus. Nah, ya. Pilih garis yang kiri, betul. MI, enter. Tarik, bukan yang atas. Nah, tengahnya yang atas. Sip, klik, tarik atas atau ke bawah, boleh. Nah, yang itu tinggal di trim. Nah, pilih lagi semuanya garisnya. Kemudian join. Betul. Pakai rectangle aja tadi, bikin daun pintu. Daun jendela. Bikin line. Bikin line biasa, pakai line. Tarik ke bawah, iya betul. Move aja. Pilih garisnya. Ya, move M. Klik ke kanan ya 7 cm. 7 aja. Nah, sudah. Kemudian mirror. Atau manual boleh. Bikin move. Itu mirror tadi. Move aja. 7 cm. Nah, baru PL untuk garis tengah atau untuk notifikasi ini kaca, notasi kaca. Nah, klik global weight-nya 0,5. Misalkan pakai kaca 5 mili. Oke, shape. Yang garis belakang dihapus dulu aja nggak apa-apa, Mas. Ya, itu hapus saja. Iya betul, nggak usah semuanya, daun jendelanya aja. Daun jendelanya sama. Oh ya, itu sama kusennya ya. Iya, itu daun jendelanya belum. Mundur dikit, geser, maju dikit. Sampai sini, bentar saya kontrol. Nah, sampai sini, dah. Iya, mirror. Dari tengah-tengahnya, sip, betul. Tarik ke atas, klik, yes, betul jadi. Tinggal di blok, betul. Itu pindahin titiknya, betul. Ya, blok J1, enter, oke. Nah, sudah. Itu pindahin. Atau kita coba lihat layernya mau diganti. Klik dulu objeknya ya, cari layer door window, itu WDW. Nah, window. Ya, betul. Pindahin. Sip. Posisinya diatur lagi. Di ujung situ. Nanti ini jendelanya agak kegedean, harusnya 60 kayaknya. Gak apa-apa tapi. Coba saya benerin. Ya, coba saya kecilin. Caranya seperti ini. Biar cepat, pakai RefDit. Nah, sudah. Ngedit blok di dalam sini. Nah, ini coba. Kok nggak mau ya? Saya mau escape, nggak bisa. Coba di escape, Mas. Sorry, memang nggak bisa kalau di RefDit. Ya, bentar, saya ulang. Saya nggak bisa ngontrol ya. Bisa nggak? Sudah ya. Nah, ini saya RefDit, ref, enter, oke. Kemudian yang ini
saya kecilin 50 ya, atau 5 cm. F8 5 kurang nggak mas? Kira-kira cukup lah ya. Dinding ini kan sekian ya kurang lebih. Nah di sini juga sekian, atau saya kecilin lagi dikit 5 cm lagi supaya stretch nih. Dipilih semua ini area yang ini, S, enter, pilih ke sana 5, kemudian yang ini juga 5, S 5, namanya di stretch. Nah ini otomatis udah berubah tuh. Coba saya undo ya, masnya coba iniin, geser. Nah udah, coba pilih objeknya, belum masuk Revit dulu. Nah ya, Revit, enter, oke. Nah pilih semua dari shred ya, dari situ ke kiri ya, enter, S, enter. Nah klik bebas ya, F8 nya harus diaktifkan ya, 10 berarti sekalian, kebalik dari kiri ke kanan. Nah gitu, dari kanan ke kiri ya, betul. S, enter, klik. Nah F8 10, enter. Nah lagi kebalik dari kiri, dari kanan ke kiri, dari kanan sini, dari sini ke sini. Nah gitu, yang warnanya hijau pas milihnya. Nah ya, betul. S, enter. S bukan M, S, enter ya, klik. Nah situ 10. Oke, enter. Save change sebelah pojok kanan. Oke, betul. Sip. Kemudian jendela ya. Ya, betul. Sip. Jadi spasi aja udah. Spasi aja mas, enter. Oke. Escape. Nah, tinggal jendela yang di depan kamar ditaruh di tengah. Coba di copy ke situ. Anggap jendelanya disamain dulu aja. Berarti pakainya titik tengahnya aja mas, langsung. Kan nanti di tengah dinding juga. Pilih objeknya dulu aja. Kebalik. Nah, jendelanya aja. Sip, betul. Klik ya, CO, enter, titik tengahnya ya, betul. F8 nya aktifkan, matikan. Nah cari titik tengahnya. Nah sudah, betul. Escape. Kemudian kita arsir. Pick point. Shift, enter, spasi, escape. Shift. Nah kalau di situ ada jendela sudah tidak fungsi mas, karena kan kita udah nggak ada tamannya. Di area sini udah mau buat tangga, masa jendela ini mau buat ngeliat tangga doang, nggak etis kayaknya. Ya boleh diklik arsirannya. Nah itu di ansi, betul, klik yang itu. Dimensinya biar ada dimensi. Oh gitu, siap. Nah kalau mau manual berarti kan kita harus tahu nih offsetnya. Ini biasanya itu saya bikin sekitar 20 atau 15, saya cek. 2,5 cm berarti kan 2,5 offset 2,5. ini ke sini, berarti nanti tinggal arsirannya yang ditrim. Nah ketrim semua karena kan garis offsetnya kan panjang nih keliling. Belum area yang lurusnya ini aja gitu.
Iya. Iya. Garisnya yang dipilih yang dalam, Mas. Sorry. Yang ini ketemu yang ini sama yang ini gitu. Cuma yang lurus itunya, ya betul. Nah, berarti ini ada sedikit kelewat. Yang sini belum ada rectangle-nya. Coba dibuat rectangle. REC. Nah, udah. TR lagi. Ya, itu pilih, klik. Nah, ya itu hapus. Ya, di trim semua. TR, enter ya. Nah, sip, betul. Betul. Betul, sip. Yang bawah dulu. Oh iya, benar-benar. Yang bawah nggak ada ya. Garisnya nggak double. Yang ini. Nah, yang ini garisnya kepotong, sorry Mas. Bentar. Nah, ini yang ini. Nah, ini saya mirror aja udah dari sini. Nah, udah. Nah, ini yang belum dipotong. Mantap. Yang sebelah kiri belum Mas kayaknya. Nah, itu. Nah, udah. Kepotong berarti di mirror aja. Ya, itu pilih. Ya, MI. Ya, situ ke atas. Ya, sip. Itu garis yang ke atas apa itu Mas? Hapus aja Mas. Sip, betul. Nah, tinggal yang itu di offset dulu kayak tadi. 2,5 masuk, betul. 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 Sebenarnya tadi di offset dulu kayak gini sih biar jadi nggak ngetrim ini arsirannya, tapi nggak apa-apa. Nanti tinggal langkahnya aja yang dirubah. Berarti nge-offset dulu dinding baru dikasih arsiran. Betul. Itu dinding yang atas juga belum ditrim. Nah, ya. Ya, betul, siap. Ke bawah. Ini garisnya double tuh. Ditrim lagi. Nah, ya, betul. Yang itu dipotong dulu. Ya, yang atasnya itu yang mau masuk ke kamar mandinya garisnya masih 2. Itu di TR. Nah, itu dihapus sudah. Arsirannya dipotong, betul. Yang dalam. Sip, betul. Tinggal. Nah, itu juga dipotong.
arsirannya atas bawah, betul. Sebelah kanan lagi mas, maaf ada yang kelewat sedikit. Nah ya itu. Enter, betul. Nah sorry sebentar mas, ada kelebihan. Sebenarnya mas cuma pilih dua ini aja mas, nih TR ini, pilih enter, udah gitu, lebih cepat. Ya betul. Nah itu yang masuk ke kusen. Kalau ini perlu 4. Iya itu 2 sama 2 yang di atas. Yang atas aja mas, yang atas. Atasnya itu. Nah itu. Nah sip. Enter. Sip, betul. Nah ini kurang garis, sorry sebentar mas. Iya ini garis ini kurang 1. Coba dipakai line aja. Nggak usah dari situ. Nah dari situ aja. Sip. Sip, betul. Nah TR nya udah dari atas aja itu tadi. Ya betul, dari situ. Betul, sip. Yang dari di dalam kusennya yang dihapus lagi, garis yang bawah itu. Nah betul, itu dihapus. Ada yang kelewatan kayaknya. Nah itu yang di dalam kusen, bukan ya, itu salah satunya, sama yang mau masuk, garis yang mau masuk. Nah itu hapus. Sip, betul, sip. Dicek lagi sebelah kanan itu jendela nah yang situ. Nah yang itu. Betul. Udah rapih itu. Iya, sudah sedikit rapih. Terlihat ada arsirannya. Iya, itu kelewat sedikit. Itu sebelah kanannya juga mas. Nanti. Betul, tinggal mau bikin yang apanya lagi. Tangga boleh. Halo, ya? Tangga dulu.
Kalau tangga sih biasanya dari naiknya dari bawah. Dari bawah. Dari sisi kiri, dari arah pintu masuk ke atas. L ke kanan gitu. Tapi kalau mau lebih ini lagi, lebih secret, naiknya dari sini ke sini baru ke depan sini gitu. Naik turunnya bawah tangganya tetap kelihatan juga. Iya, betul. Nah, kalau saya bukan matok di tingginya lagi sih, sebenarnya lebih enaknya supaya nanti pijakannya itu proporsional atau standar. Nah, saya punya rumus seperti ini, Mas. Contoh nih, pijak ini tampak samping ya, contoh ya. Nih, naik anak tangga itu paling maksimal itu sebenarnya 20 cm. 20. Kemudian pijakannya itu rata-rata itu 30 cm. Jadi posisinya kan kayak gini contoh. Nah, kayak gini. Ini udah ukuran maksimal. Iya, 30 cm. Tingginya 20. Itu pun udah, menurut saya itu udah maksimal. Cuman yang standarnya itu segini. Ketika 20 itu efeknya apa? Ketika naik jadi terasa lebih capek, turunnya juga karena ininya terlalu tinggi. Tapi betul, standarnya 18. Jadi amat sangat disarankan itu kalau kita buat tangga patokannya dari tingginya. Tinggi terapnya itu 18 cm. Nanti tinggal dikalikan sama jumlahnya. Misalkan contoh di sini kita punya ruangan kan terbilang sempit ya. Ini kan cuma 3 meter. Saya kasih ukuran dulu coba. Nah, 278 malah nih bersih ruangannya. Jadi kalau misalkan tangganya ukuran 1 meter, ini sisa ruangan tinggal berapa coba? Tinggal 1,80 meter kurang lebih. Itu kira-kira akan terlalu sempit nggak, Mas? Menurut kebutuhan. Kalau menurut saya sih tangganya yang dikecilin lagi nggak apa-apa. Jadi 80 gitu nanti. Sebentar. Kalau 80 udah minimal 8 cm ya. Kok 92? Bentar, saya ulangin. 90 ya. Berarti saya hitung aja dari bordesnya. Nah, bordes itu udah paham ya Mas, bordes ya? Tempat pemberhentian atau anak tangga yang paling gede, saya contohin. Nah, bordes itu yang ini. Biasa ini. Nah, ini anak tangga, ini bordes tuh. Gak muncul. Ini muncul nggak? Oh iya, maaf. Ini saya kan lagi ngeremot ya. Saya masuknya ke sini dong. Harusnya. Nah, ini bordes tangga itu yang ini. Nah, ini bordes, yang ini trap tangga namanya. Gitu. Jadi kurang lebih udah paham ya. Bordes itu bagian yang paling lebar lah. Atau biasanya tempat ini istirahat atau tempat simpangan. Nah, ini di sini kita bikin bordesnya berarti 90 kali 90. Nah, kita pindahin ke bawah. Sudah. Nah, kita bikin line. Saya contohin dulu ya Mas. Nah, ini
move ke bawah 30. Nah, kita copy lagi 30, 30, 30, 30. Nah, kita coba maksimalkan 8 dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti masih kurang 2. Soalnya kenapa 8? Mari kita lihat di skema dari tampak samping. Contoh, kita punya trap tangga tadi 18 ya. 18 di sini 30. Nah, ini kita copy 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, 1 2 3 4 5 5 6 7 8. Nah, 8 ini yang bordes, berarti yang ini 90. CO 90. CO 90. Nah, ini saya garis seperti ini. Nah, ini kurang lebih tampak tangga dilihat dari sisi samping sini ke arah sini ya, Mas. Dari sini ke sini. F8 dari sini ke sini. Nah, dilihat ke sana. Tampaknya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita lihat kalau 8 anak tangga kan ini masih terbilang landai ya, ataupun kalau mau lebih landai lagi boleh kita tambahin lagi, cuman kekurangannya ruangan sini jadi sempit. Tapi kita juga perbandingan, kita cek ruangan ini kira-kira masih luas enggak. Masih 5 meter, kayaknya masih cukup luas, jadi kita boleh tambahkan 2 lagi, jadi supaya 11 trap. Keuntungannya trap tangga bawah itu lebih banyak, nanti trap tangga atas itu juga jadi lebih sedikit gitu. Oke, kita coba segini ya. Udah naik dari sini. Karena ini ruangannya sempit, nanti naiknya 2 kali, naik ke sini, naik lagi, terus nekuk lagi ke sini ya tangganya ya, biar nggak makan tempat ke sana. Misalkan kalau mau tetap L, nah berarti kan di sini kita buat garis lagi nih ke sini, buat dipindahin ke sini 30, pindahin lagi 30 lagi. Nah, ini kita asumsikan copy banyak dulu aja. Nah, sudah. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Berarti 20. Nah, satu lagi 21. Rata-rata 21 trap. Jadi coba kita kalkulator. Nah, ini udah muncul belum kalkulator? Nah, sudah. 18 kali 21 3 meter 78. Itu ketinggian gak, Mas, bangunannya? Rumahnya 3 meter ya. Oke, berarti dikurangin 70, berarti kurang lebih jadi 19 trap ya. 18 kali 19 trap. Masih ketinggian juga ya. Berarti 17. 18 kali 17. Nah, kurang lebih sekian ya, Mas. Nah, ini kita lihat di 17 trapnya di mana. Ini tadi 10, berarti kesininya 7 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini hapus. Kurang lebih posisi tangganya seperti ini. Itu kembali ke denah lantai 2 nya sebenarnya, Mas. Nanti ketika kita kan berarti harus rencanakan. Oke, jadi nanti masalah bentuk tangga menurut saya sih efeknya ke lantai 2 atau kebutuhannya di lantai 2 itu seperti apa. Ketika nanti kebutuhan di lantai 2 itu banyak ruangannya,
kayaknya lebih baik nanti dibikin U atau muter kayak gini, naik ke sini kemudian nakuk di sini, naik lagi ke sini. Jadi nanti area sini masih bisa kepake buat kamar atau buat tempat cuci jemur kayak gitu. Ada lagi bordes. Betul, kekurangannya di situ akan sempit. Betul. Nanti sih itu perbandingannya itu pertimbangannya tangga itu biasanya di lantai 2 kebutuhannya kurang lebih seperti apa aja gitu. Boleh. Nah nanti berarti kan di bawah sini masih bisa buat dapur atau kitchen gitu. Gitu posisi tangga. Terus kurang lebih mau posisi apa lagi? Nah, kalau biasanya kalau saya potong di sini. Saya potong. Nah, di sini saya hilangin aja. Atau saya kasih 1 lah kayak gini. 2 di sini, ini saya potong. Nanti notasinya seperti ini. Nah, kasih arah panah. Tandanya naik ke sana. Sini kasih buletan. Biasanya kayak gini. Atau ininya dikecilin lagi. Gini. Gitu boleh. Buat standarnya kayak gitu dulu nggak apa-apa. Nanti kalau mau detailnya kan bisa copy paste dari file-file yang lain. Betul, tinggal isinya mau dikasih furniture atau cukup dikasih nama-nama ruangan dulu. Biasanya kalau saya denah belum fix atau belum final, itu saya kasih nama ruangan dulu aja supaya nanti ketika owner koreksi itu kita nggak ngerubahin posisi furniture lagi gitu. Repotnya kan kayak gitu, harus ngerubah-ngerubah denah, digeser-geser, nanti furniturnya ternyata nggak muat atau nggak cukup. Kita kan perlu putar-putar posisi ini lagi kasurnya. Kalau nah kebutuhannya Mas ini kira-kira untuk lantai 1 sudah cukup. Sudah cukup berarti kita tinggal lengkapi dengan tulisan. Contoh kita copy aja dari sini. Nah contoh di sini berarti kita kasih nama taman. Nah, kita klik 2 kali taman, ya kan? Sorry, Masnya atau saya yang mau nulis? Oke, taman. Nah kemudian di sini ada elevasi. Elevasi kan berarti ketinggian kurang lebih. Iya, kalau saya ini udah saya sebut namanya atribut. Jadi kalau mau bikin contohnya kayak gini Mas, kita punya teksnya nggak bisa pakai teks biasa kayak gini teks ya, pakainya ATT. Nah di sini namanya atribut. Nah tuh define atribut. Nah kita pakai ATT contoh, enter. Nah di sini tagnya apa, misalkan nama ruangan, dan ini nggak boleh pakai spasi. Ini standarnya saya kosongin aja lah, nggak tahu ini prompt biasanya buat apa. Defaultnya adalah nama ruangan juga. Saya copy, kemudian posisinya ada di kiri boleh. Kemudian style teksnya mau pakai yang style yang kayak gimana. Tentunya ini style yang sudah ada contohnya ya, maksudnya yang sudah dipakai. Misalkan yang di teks ini tadi ya, teks yang contoh ini udah ada pakai jenis ini
gitu. Misalkan pakai yang ini judul, kemudian ketinggiannya berarti misalkan 2 cm 2, kemudian lock positionnya saya nonaktifkan supaya nanti kita bisa geser-geser. Geser-geser dalam artian seperti ini, saya contohkan yang ininya dikunci dulu ya. Ini saya oke. Nah ini muncul di sini. Nah ini berarti kurang besar, berarti 20. Nah betul, berarti 20. Kemudian saya copy aja lah bawahnya, misalkan segini. Ini saya rubah tagnya di sini elevasi, di sini juga elevasi, elevasi. Oke. Nah ini saya tadi kan posisinya di tengah, di pinggir. Ini saya rubah posisinya ada di center, middle center. Nah kurang lebih di sini, atau ini juga saya middle center juga. Saya pilih middle center. Oke, middle center. Ini juga saya pindahkan supaya pas. Nah kemudian saya turunkan kurang lebih sekian. Nah baru ini saya blok B, enter. Nah ini namanya teks, saya kasih contoh. Nah di sini elevasi 0,00 plus ya, plus berarti persen P. Nah ini nanti persen P itu nanti notifikasinya notasinya persen plus minus. Nah ini nama ruangan misalkan taman. Nah ini contoh. Nah yang saya maksud tadi lock position, nah ini titiknya masih di sini. Titiknya saya rubah dulu, saya undo supaya titiknya ada di dekat sini aja. Nah ini titiknya saya tentukan ada di sini aja, nggak apa-apa. Ini saya blok teks. Oke. Elevasi persen P 0.00. Nama ruangannya misalkan teras. Nah sudah. Nah titiknya ada di sini. Nah yang saya maksud lock position itu seperti ini mas, contohkan. Ini yang satu lock positionnya tadi itu saya tidak checklist. Nah ini masih bisa digeser. Kok ini bentar, sorry bukan itu. Nah ininya yang masih bisa digeser tuh, posisi teksnya walaupun sudah blok, tapi yang ini masih bisa saya geser jauh dari ini gitu. Keuntungannya masing-masing sih. Kalau di lock berarti kan semuanya harus digeser gitu, tapi kalau yang nggak di lock per teksnya itu masih bisa digeser gitu. Gitu aja sih. Kalau saya lebih suka yang ini, soalnya kadang-kadang ada teksnya yang terlalu besar, jadi ini harus saya geser sedikit kayak gitu. Oke, itu aja sih keuntungannya dengan adanya atribut. Jadi kita lebih mudah tuh, klik 2 kali udah langsung di situ. Taman misalkan elevasinya biasanya itu turun dari lantai itu 0,8, berarti minus 0,08 di sini itu tadi di value. Iya di depan, dihapus saja 00-nya. Iya hapus. Iya, persen P itu rumusnya plus minus. Iya betul, kan satuannya senti. Apply atau oke. Nah sudah.
kemudian copy lagi ke samping carport. Carport biasanya minus 30. Pakai itu boleh, tapi kalau menurut saya sih feeling aja nggak apa-apa. Toh itu masih bisa geser-geser, nggak apa-apa. Nggak nggak harus juga sih, nggak harus di tengah. Tapi memang enaknya di tengah-tengah gitu. Feeling aja nggak apa-apa, nggak ada ukuran pastinya. Betul. Betul. Elevasinya persen P tadi. P besar kecil sama aja, Mas. Nah, dah betul. Ya, kalau mau pas itunya di spasi plus minusnya. Situ bisa ruang tamu. Iya, bisa. 00 juga. Ya, nanti ukuran teksnya diganti bisa di properties. Halo? Halo, cek.